Haleluya, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di mana saja pun saudara berada, saya selalu berdoa kepada kita semua biar rahmat dan kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Pada hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa dari kebenaran firman Tuhanlah iman kita semakin dikuatkan, kita senantiasa diurapi, dan roh kita senantiasa menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu untuk mengucapkan syukur dan berdoa kepadamu. Biarlah Tuhan di ibadah kami pada saat pagi hari ini, urapilah hambamu untuk dapat menyampaikan sabdamu ya Tuhan. Demikian juga sidang jemaatmu Tuhan yang menyaksikan acara ini melalui YouTube maupun Facebook ya Tuhan, ataupun media yang lain. Biarlah Tuhan, hamba berdoa, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kasih karunia-Mu senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kami, supaya di dalam masa-masa pandemi ini pun kami senantiasa bertumbuh dan berbuah bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan iman di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu-lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Abraham lebih sukses kehidupannya daripada Lot keponakannya. Itu bukan terjadi begitu saja, tetapi semata-mata karena Abraham taat dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, di mana yang sebenarnya bahwa tanah yang dipilih oleh Lot jauh lebih subur daripada tanah daripada Abraham. Tetapi karena Tuhanlah yang menyertai dan yang memberkati Abraham, sehingga tanah Abraham menjadi subur, dan akhirnya dia diberkati, bahkan dia wariskan kepada anak dan keturunannya. Sedangkan Lot, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun awalnya tanah yang dipilihnya begitu subur, tetapi karena di sana begitu banyak orang-orang yang berdosa, dan pada akhirnya Lot pun harus diusir dari sana, dibawa oleh malaikat Tuhan, dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, karena Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora tersebut. Dari situ kita melihat saudara yang kasih Tuhan, tidak menjadi jaminan bahwa tanah yang subur kalau tidak diberkati oleh Tuhan itu juga bisa menjadi terhambat di dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun kita lahir di tengah keluarga miskin, ataupun kurang berpendidikan tinggi, ataupun belum mendapatkan satu pekerjaan yang baik, tetapi kalau Tuhan yang memberkati kita, maka kita juga bisa berhasil di dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Firman Tuhan ini bisa kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, kitab Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kolose pasal 2 ayat 6-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan? Berakar dan bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan itu tidak secara otomatis kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus, ketika kita dibaptis mengikuti perjamuan kudus. Itu tidak secara otomatis kita berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan harus kita renungkan pada hari ini, saudara pengasih Tuhan. Dan kiranya beberapa poin ini dapat membangun iman percaya kita, roh kita menjadi menyala-nyala, sehingga kehidupan kita berakar dan bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang mendasar adalah dikatakan firman Tuhan ini, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Kalau kita mau berbuah banyak bagi Tuhan, kita harus berakar di dalam Dia. Hendaklah kita berakar di dalam Dia. Membangun kehidupan rohani, jiwani, ataupun jasmani kita tidak bisa kita raih secara instan. Tidak mudah, butuh perjuangan, waktu, dan proses bagaimana supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Yang pertama yang mendasar adalah bagaimana kita supaya berakar di dalam Dia, yaitu membuang dosa kita. Membuang dosa kita. Di dalam Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 2 dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya. Tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang mendasar bagaimana supaya orang Kristen, bagaimana supaya gereja Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang paling mendasar adalah membuang dosa kita. Karena dikatakan dalam Alkitab ini, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, bukan kurang tajam telinganya untuk mendengarkan permohonan-permohonan kita, tetapi yang memisahkan antara kita dengan Tuhan kita adalah dosa-dosa kita. Tuhan kita itu adalah suci dan kudus dan sangat sempurna. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Hendaklah engkau sempurna karena aku adalah sempurna, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita supaya berakar di dalam Dia. Setiap hari kita mengisi nesama hati kita dengan firman Tuhan. Setelah kita membuang segala dosa-dosa kita, setelah kita membuang segala dosa-dosa kita, kita harus mengisi kembali hati kita itu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seseorang yang sudah membuang dosa-dosanya atau sudah melaksanakan pelepasan dari segala dosa-dosa, pelepasan dari segala kuasa-kuasa kegelapan di dalam dirinya, apakah itu jimat-jimat, ilmu-ilmu, ataupun kepercayaan-kepercayaan yang lain. Setelah itu harus
diisi kembali sama hatinya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya tidak ada lagi kesempatan bagi roh-roh dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan bertahta di dalam hati kita. Jadi kelanjutan setelah kita membuang segala dosa-dosa kita, saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu kita harus mengisi sama hati kita setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab-kitab Taurat itu, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya perjalananmu akan menjadi berhasil. Jadi dari perjanjian lama sampai sekarang firman Tuhan kepada kita, supaya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tidak dikatakan sekali-sekali saja membaca firman Tuhan, tidak dikatakan sekali 3 hari, ya, atau sekali seminggu, atau 1 kali 1 hari, ya kan? Tidak dikatakan seperti itu. Tetapi yang diucapkan oleh Tuhan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya pada siang hari juga kita tidak terbatas waktunya untuk membaca firman Tuhan. Yang artinya juga pada malam hari juga kita tidak dibatasi seberapa banyak kita bisa membaca firman Tuhan. Yang terpenting adalah sebanyak-banyaknya kita membaca firman Tuhan, supaya firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga firman itu yang menguasai di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita membuang dan menanggalkan dosa dan tabiat buruk kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita tidak melepaskan pakaian lama kita, tidak mungkin kita mengenakan pakaian baru kita. Bila kita tidak menanggalkan dosa dan kebiasaan buruk kita, tidak mungkin bisa memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kita. Setelah kita, saudara pengasih Tuhan, membuang segala dosa, menanggalkan segala tabiat buruk kita, maka saudaraku yang kasih Tuhan, kita mulai membangun nilai-nilai kehidupan yang mulia di dalam kehidupan kita. Membangun nilai-nilai kehidupan yang mulia di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun nilai-nilai kehidupan yang mulia di dalam kehidupan kita? Yaitu mulai dari membaca firman Tuhan, mulai berdoa, mulai kita membagikan berkat Tuhan, mulai kita menyaksikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Nah, itulah yang akan kita bangun di dalam kehidupan kita kalau kita mau berakar di dalam Tuhan. Membangun nilai-nilai yang baru, nilai-nilai yang mulia di dalam kehidupan kita. Membangun nilai-nilai yang mulia di dalam kehidupan kita, yaitu misalnya kita dengan komitmen kepada Tuhan bahwa kita tidak akan beraktivitas kalau kita tidak bersekutu dahulu dengan Tuhan. Kita tidak misalnya makan kalau kita tidak berdoa dahulu kepada Tuhan. Kita misalnya, saudara pengasih Tuhan, tidak bakalan tidak beribadah kepada Tuhan setiap waktu, ataupun khususnya setiap hari Minggu. Apapun alasannya, kita selalu beribadah terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Nah, itu hal-hal yang mulia. Hal-hal yang mulia yang lainnya, saudara pengasih Tuhan, sekalipun kita sibuk bekerja, tetapi kita senantiasa meluangkan kehidupan kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa, misalnya berkunjung, menjangkau jiwa. Nah, itu hal-hal yang mulia, nilai-nilai kehidupan yang mulia yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita berakar di dalam Dia? Yaitu harus membangun teman atau komunitas yang baru. Membangun teman ataupun komunitas yang baru. Karena Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk menghasilkan kehidupan yang
kehidupan yang buruk. Berapa banyak orang yang luar biasa pertobatannya, luar biasa pelepasan ataupun menanggalkan segala kuasa-kuasa kegelapan di dalam kehidupannya. Begitu sulit untuk melepaskan kuasa kegelapan di dalam kehidupannya. Tetapi kenapa mereka kembali kepada dunia yang lama, kehidupan yang lama? Karena mereka, saudara pengasih Tuhan, tidak membangun taman yang baru, tidak membangun komunitas yang baru. Sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita bertobat, harus kita membangun pertemanan yang baru, demikian ataupun komunitas yang baru. Kita harus memilih-milih dengan siapa kita berteman, dengan kelompok mana kita berkomunitas. Karena banyak juga teman, banyak juga komunitas yang tidak membangun, yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, yang tidak membangun secara ekonomi kita ataupun secara pengetahuan atau ziwani kita. Karena itu, saudara pengasih Tuhan, kita harus memilih supaya kita ditarik menuju kepada yang lebih baik lagi. Contohnya, saudara yang kasih Tuhan, misalnya kita suka main bola. Kalau kita hanya main bola dengan orang-orang yang lebih lebih dengan anak-anak misalnya yang tidak begitu pintar, maka kita tidak bisa berkembang permainan bola kita. Kalau kita mau lebih maju permainan bola kita, kita harus memilih, kita harus berani bayar harga supaya kita bisa bermain dengan orang-orang yang lebih hebat daripada kita, sehingga kita dipacu untuk bisa mengikuti gerakan mereka, teknik mereka, sehingga kita juga tanpa disadari tidak lama kita mengalami perkembangan olahraga kita. Demikian juga, saudara pengasih Tuhan, kalau kita berteman dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tekun di dalam Tuhan, orang yang pintar, yang bagus di dalam membangun bisnisnya, orang-orang yang cakep di dalam karakternya, maka kita akan dipacu untuk bertumbuh karakter kita, bertumbuh iman percaya kita, secara bisnis kita ataupun ekonomi kita semakin dipacu menjadi lebih baik lagi. Nah, demikian juga, saudara pengasih Tuhan, kalau kita mau berakar di dalam Dia, harus membangun kebiasaan-kebiasaan baru di dalam kehidupan kita. Membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya, setiap pagi kita harus cepat bangun supaya kita ada waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Di mana pagi hari kita udah harus beraktivitas, udah harus kita bekerja. Nah, kalau kita tidak membangun kebiasaan baru, cepat bangun, saudaraku yang kasih Tuhan, maka kita tidak sempat bersekutu dengan Tuhan. Membangun kebiasaan baru yang terbiasa kita suka nonton sampai larut malam, suka ngobrol-ngobrol, begadang sampai larut malam. Nah, kita harus menanggalkan kebiasaan lama tersebut supaya bisa kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya bisa kita lebih banyak waktunya untuk membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Kemudian juga bagaimana supaya kita berakar di dalam Dia, membangun komitmen yang baru. Membangun komitmen yang baru. Komitmen yang baru itu seperti apa? Komitmen yang baru itu adalah kita harus mempunyai komitmen. Misalnya komitmen membaca firman Tuhan satu hari berapa pasal misalnya. 1 pasal kah, 2 pasal kah, atau 3 pasal, atau 5 pasal kah? Komitmen misalnya beberapa bulan ini saya harus menyelesaikan membaca kitab perjanjian baru misalnya. Komitmen juga membaca renungan-renungan misalnya seperti itu. Atau komitmen juga sekali seminggu berdua puasa.
komitmen juga misalnya memberikan persepuluhan, komitmen juga misalnya tidak pernah absen beribadah, apakah itu ibadah minggu ataupun ibadah tengah minggu ataupun ibadah-ibadah persekutuan yang lainnya. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa berakar di dalam Dia butuh perjuangan, butuh keseriusan dan kesungguh-sungguhan supaya kita bisa berakar di dalam Dia. Nah, yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya kita berbuah bagi Tuhan? Harus dibangun di atas Dia. Harus dibangun di atas Dia. Harus dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia, saudaraku yang kasih Tuhan, ibaratnya kalau kita sudah menjadi orang dewasa, tidak lagi kita selalu makan bubur lagi, tetapi namanya orang yang sudah besar, sudah mulai latihan untuk makanan-makanan yang lebih keras. Kalau udah semakin tua, sudah latihan untuk memakan makanan yang rasanya pahit. Karena apa? Karena semakin tua semakin banyak lemaknya, dan dibutuhkan makanan-makanan yang pahit supaya menjadi kesehatan di dalam tubuhnya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, dibangun di atas Dia, saudara yang kasih Tuhan, berarti saudara yang kasih Tuhan, kita harus bersedia melakukan tugas-tugas mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Kita harus bisa dipercaya melakukan tugas-tugas yang lebih kecil, yang kecil mulai dari kecil, kemudian juga kita belajar menerima kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar di hadapan Tuhan. Nah, karena apa, saudara kasih Tuhan? Dibangun di atas Dia, dibangun di atas Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti saudara kasih Tuhan, kita harus memasangkan di dalam kehidupan kita, menggantungkan di dalam kehidupan kita, mengalungkan di leher kita, ya, memasukkan di dalam kehidupan kita apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dibangun di atas Dia, saudara kasih Tuhan, artinya dibangun di atas kebenaran-kebenarannya. Artinya kita membangun kehidupan kita di atas daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dibangun di atas dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, misalnya kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, tidak lagi dikuasai oleh rasa ketakutan, ya apalagi yang berlebihan, saudara pengasih Tuhan. Tetapi belajar mempercayai apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang namanya dibangun di atas Dia, di atas kebenarannya, di atas sifat daripada Tuhan seperti apa, karakter Tuhan seperti apa, kesabaran Tuhan seperti apa, kasihnya Tuhan seperti apa, kuasanya Tuhan seperti apa. Itu yang harus kita bangun, itu yang harus kita pelajari terus-menerus dari dalam Alkitab, supaya itu menjadi darah daging di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berjuang mengenakan kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi bayi rohani terus di dalam kehidupan kita. Kita harus, saudara kasih Tuhan, mau membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan, bukan hanya yang mudah-mudah saja. Kalau yang mudah-mudah itu, saudara kasih Tuhan, misalnya berdoa, ya, yang mudah-mudah itu misalnya membaca firman, yang mudah-mudah itu, saudara kasih Tuhan, misalnya datang ke gereja, itu adalah sesuatu pekerjaan yang mudah, itu sesuatu pelayanan yang mudah. Tetapi sekalipun itu pekerjaan yang mudah, tetapi banyak juga orang Kristen belum
sampai lulus di dalam tahapan yang seperti itu. Belum lulus rajin berdoa, belum lulus membaca firman Tuhan, belum lulus untuk untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kalau dia diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil? Bagaimana kalau dia diperintahkan Tuhan meninggalkan rumahnya, pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil? Bagaimana kalau dia diperintahkan Tuhan untuk menolong orang yang mengalami bencana alam? Dia tidak bakalan bisa, saudaraku yang kasih Tuhan, karena hal-hal yang kecil saja dia belum merasa belum lulus untuk dia lakukan. Nah, jadi yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan kita Yesus Kristus harus dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia adalah batu karang yang teguh, dia adalah panji-panji kita. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, teguh di dalam iman. Teguh di dalam iman. Bagaimana supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan? Harus teguh di dalam iman. Bagaimana supaya iman kita teguh? Tentunya saudara kasih Tuhan, itu tidak mudah, tetapi butuh perjuangan. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Butuh persekutuan yang intim dengan Tuhan, butuh pendalaman kebenaran firman Tuhan yang mendalam, butuh waktu-waktu yang banyak dengan Tuhan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita. Karena dunia ini dikatakan di dalam firman Tuhan semakin bergoncang, bukannya semakin baik. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang teguh. Lewat memiliki iman yang teguh, membuat kita memiliki pengharapan yang teguh. Memiliki pengharapan yang teguh membuat semangat kita menjadi teguh. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Lewat iman yang teguh itulah yang menuntun kita, yang membawa kita, yang membuat kita bisa bertahan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita di dalam Tuhan. Lewat iman yang teguh itulah mendorong kita, membuat kita, saudara kasih Tuhan, giat mengerjakan apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita ataupun panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu dari pihak kita manusia, tetapi juga untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk memperoleh firman Tuhan yang dijanjikannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dibutuhkan juga iman yang teguh. Dibutuhkan iman yang tidak goyang-goyang untuk menantikan janji Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Misalnya kita sedang bergumul, bagaimana Tuhan supaya aku bisa mendapatkan rumah, karena aku selalu misalnya belum punya rumah. Ya, bukan berarti kalau belum punya rumah misalnya ya jadi seolah-olah tidak baik gitu ya. Bukan, saudara pengasih Tuhan. Tetapi misalnya kita berdoa untuk membutuhkan rumah, mendapatkan rumah, belum tentu juga langsung kita mendapatkan rumah. Tetapi dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan iman yang teguh. Dikala kita sudah berjuang, dikala kita sudah mengusahakan untuk mendapatkan rumah tersebut, dibutuhkan iman yang teguh, menanti-nantikan bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita
mendapatkan rumah yang kita harapkan. Demikian juga mungkin saudara pengasih Tuhan, ada yang sudah berapa lama menikah namun belum punya anak misalnya, belum dikaruniai anak. Nah, itu juga dibutuhkan iman yang teguh, bahkan sangat teguh, harus sangat kuat. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Karena godaan dunia ini banyak, kejahatan dari dunia ini banyak. Misalnya bisa aja keluarganya mengatakan, udahlah kamu tidak punya anak lagi. Atau mungkin kamu kalau menikah lagi dengan orang lain, mungkin kamu nanti bisa mempunyai anak. Atau pergilah kepada dukun-dukun, mungkin di sana kamu bisa ditolong untuk kamu bisa cepat mempunyai anak. Atau mungkin dasar kamu memang orang tidak berguna, tidak bisa punya anak atau melahirkan anak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendengarkan semuanya omongan-omongan daripada orang lain, maka bisa goyang iman percaya kita, maka bisa goyang hati kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, dibutuhkan iman yang teguh, dibutuhkan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, bahwa apapun godaannya dari dunia ini, apapun omongan dari dunia ini, kita tidak melakukan dosa, kita tidak meninggalkan pasangan kita. Karena apa? Karena kita memiliki iman yang teguh, yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita supaya berakar, bertumbuh dan berbuah banyak di hadapan Tuhan. Yang terakhir adalah hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur saudara kasih Tuhan? Yang pertama, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dahulu kita siapakah kita? Dahulu siapakah kita? Bukankah kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak baik? Nah, lewat kita mengucap syukur kalau Dia menyelamatkan kita, membuat hati kita bergembira, membuat hati kita bersemangat di dalam hidup ini, karena kita bersyukur kalau Dia sudah menyelamatkan kita. Kenapa kita bersyukur? Karena Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita untuk mengerjakan panggilannya. Kita bersyukur karena Dia memberikan Roh Kudus, Dia memberikan buah-buah roh, Dia memberikan karunia rohani di dalam kehidupan kita, Dia memberikan talenta atau bakat di dalam kehidupan kita, Dia memberikan kemampuan di dalam diri kita, Dia memberikan pertolongan-pertolongannya, kuasanya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana ada pada hari ini. Misalnya saudara pengasih Tuhan, itu yang kita syukuri di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita mengucap syukur, karena Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Kalau Dia juga memakai di dalam kehidupan kita, kalau Dia memperlengkapi di dalam kehidupan kita, kalau Dia mempercayakan di dalam ladangnya, ataupun Dia mempunyai panggilan rohani di dalam kehidupan kita. Padahal siapakah kita ini? Kalau kita mengingat diri kita, latar belakang kita, kita tidak mestinya, kita tidak bisa, tetapi oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kita ada sebagaimana ada sampai hari ini. Kenapa kita bersyukur? Karena rancangan Tuhan indah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik di dalam kehidupan kita, saudara.
sehingga lewat itu kita mengucapkan syukur kalau Dia mempunyai rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mengucapkan syukur karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kata firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Jangan kamu takut, kata Tuhan. Aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kamu. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali berarti satu kali pun tidak pernah Dia tinggalkan di dalam kehidupan kita. Kitanya yang selalu berpikiran bahwa Dia meninggalkan kita, saudara mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia ada di seluruh alam semesta ini. Baik di tempat yang tidak kelihatan, Dia juga ada. Baik di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, di perut bumi misalnya, Dia ada. Baik juga di langit, di planet-planet yang lain, Dia ada, saudara yang kasih Tuhan. Nah, karena itu kita mengucap syukur karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bangun di dalam kehidupan kita iman percaya kepada Dia, bahwasanya Dia senantiasa mengamat-amati kehidupan kita. Dia senantiasa melihat, Dia senantiasa merasakan apa yang di dalam kehidupan kita. Sehingga lewat itu kita semakin aman, lewat itu semakin waspada dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita hidup kudus, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengajar kita supaya kita benar dan berkenan, dan sampai kita memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, Dia memberikan kekuatan kepada orang Israel. Daripada Tuhan itu, orang Israel dapat memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dia juga, saudara pengasih Tuhan, mengajar kita, mendidik kita, saudara pengasih Tuhan, menuntun menyertai kita, supaya kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lewat kita memperoleh seluruh apa yang dijanjikan Tuhan, lewat itulah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan lewat itu juga, saudara pengasih Tuhan, kita semakin sukacita menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, biarlah Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan teguh di dalam iman. Dan biarlah hati kita senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Karena apa, saudara pengasih Tuhan? Lewat ucapan syukur kita senantiasa bersukacita, kita senantiasa berpengharapan, kita senantiasa bergembira menantikan janji-janji Bapa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan kami yang ada di surga pada saat sekarang ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Bapa urapi dan berkati, supaya semua kami ya Tuhan, khususnya sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami untuk Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, setiap benih-benih pengajaran kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan ya Tuhan, biarlah itu kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah sidang jemaat-Mu, usaha mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Demikian juga pelayanan kami sama-sama.
Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Kami berdoa, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pemulihan bangsa kami, percepatan pemulihan bangsa kami dari virus corona. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang sedang dirawat karena virus corona ini, Tuhan berkati obat-obatan, berkati dokter yang menangani mereka, supaya mereka cepat sembuh dan mereka kembali ke dalam keluarga mereka Tuhan. Lindungilah bangsa kami dari virus corona ini, bahkan bangsa-bangsa yang lain juga lindungi dan berkati Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah melalui wabah virus corona ini membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan Engkau senantiasa ikut campur tangan supaya ketahanan ekonomi bangsa kami dan masyarakat biarlah senantiasa terjaga dengan baik, sehingga semua masyarakat merasa berkecukupan ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau menjadi penguasa tunggal atas bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangannya dan saya berdoa untuk saudara. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Dia datang menjemput kita pada hari Maranatha. Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Baik saudara pengasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang saudara luangkan untuk menghormati Tuhan dengan selalu kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Dan biarlah di mana saja pun kita beraktivitas, biarlah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan selalu membaca firman Tuhan melalui Alkitab yang ada di handphone saudara, dan senantiasa panjatkan doa kepada Tuhan maupun kepada bangsa ataupun gereja atau sesama, supaya perkenanan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, dan kita tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Haleluya. Amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Come on, would you lift your voice, sing, oh praise. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, come on,
risen in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face.